saya Bella. Selamat datang kembali di channel saya. Pesawat ini sungguh ajaib, tapi sebelum kita shoot spektakuler, ada dua hal yang mendasar. Kita akan bongkar tuntas keduanya. Ayo kita mulai. Mari kita mulai dengan hal paling penting, yaitu keselamatan. Ketiga, dimulai jauh sebelum kita menyalakan drone. Pertama, pemeriksaan hukum dan lokasi. Di Indonesia, kita wajib mematuhi regulasi seperti PM 180 tahun 2015. Cek aplikasi seperti Sidopi atau Airnav untuk memastikan lokasi Anda bukan zona terlarang atau zona R, seperti Istana Negara atau zona terbatas, dalam kurung zona D, seperti kawasan militer atau bandara. Terbang di area ini tanpa izin adalah ilegal dan sangat berbahaya. Kedua, pemeriksaan cuaca dan angin. Drone Anda memiliki batas ketahanan angin. Jangan terbang saat 1. Hujan atau badai, karena bisa merusak komponen elektronik. 2. Angin kencang melebihi batas spesifikasi drone Anda. 3. Visibilitas rendah atau kabut tebal, karena Anda harus menjaga drone dalam jarak pandang mata. Visual line of sight. Ingat, cuaca bisa berubah cepat. Pre-flight check harus dilakukan 15 menit sebelum terbang. Sekarang, mari kita pindah ke pesawatnya. 1. Propeller dan motor. Periksa setiap baling-baling, apakah retakan, goresan, atau bengkok. Ganti jika ada. Pastikan propeller terpasang dengan kuat. Putar perlahan motor. Pastikan tidak ada serpihan pasir atau kotoran yang menghambat putaran. 2. Frame, gimbal, dan kabel. Pastikan frame tidak retak. Jika drone Anda menggunakan gimbal lock, pastikan sudah dilepas sebelum menyalakan drone. Dan yang terakhir, pastikan baterai terpasang di frame dengan aman atau tidak goyang. Mari kita bongkar tuntas bagian-bagian drone. 1. Frame, dalam kurung rangka. Ini adalah tulang belakang. Biasanya terbuat dari carbon fiber. Karena ringan dan memiliki rasio kekuatan berat yang tinggi, bentuknya menentukan aerodinamika drone. 2. Motor. Kebanyakan drone menggunakan motor brushless. Kenapa brushless? Karena lebih efisien, lebih bertenaga, dan tahan lama. 3. Propeller. Propeller adalah sayap yang berputar. Ada dua jenis utama, yaitu 1. Clockwise dan 2. Counterclockwise. Pemasangan harus tepat. Fungsi utamanya menarik udara ke bawah untuk menghasilkan gaya angkat. 4. Flight Controller atau FC. Ini adalah otak sentralnya. Di dalamnya terdapat sensor gyroscope, mengukur perubahan sudut, dan accelerometer, mengukur percepatan dan gravitasi. FC memproses data ini ribuan kali per detik untuk menjaga drone tetap datar, stabil, dan merespon. Dan tombol PSA. P yaitu posisi, S yaitu mode sport, dan A yaitu fitur mapping. 5. ESC. ESC, Electronic Speed Controller, adalah penerjemah yang spesifik. Ia menerima sinyal digital dari FC, lalu mengatur jumlah daya yang sangat presisi ke motor, mengontrol kecepatan dan arah putaran. 6. Baterai LiPo. Baterai LiPo adalah sumber daya utama. Kita harus memahami kode pada baterai, misalnya 3 sel seri dan rating debit. Semakin tinggi rating C, semakin banyak daya yang bisa ditarik motor. 7. Receiver dan RC.
RC atau remote controller, kita adalah pemancar dan receiver di drone adalah penerima. Komunikasi ini biasanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Sinyal yang kuat memastikan kita tidak kehilangan kendali. 8. Kamera, gimbal, dan sensor. Kamera merekam gambar. Gimbal adalah stabilisator mekanis 3 sumbu yang mengisolasi kamera dari gerakan drone. Inilah rahasia video sinematik yang mulus. Sensor penting lainnya, modul GPS untuk posisi global. Drone canggih juga punya vision sensor untuk menghindari rintangan dan barometer untuk mempertahankan ketinggian secara akurat. Luar biasa, kita telah melihat betapa kompleksnya drone. Dari flight controller yang cerdas hingga propeller yang harus selalu kita periksa retakannya. Ingat, pengetahuan tentang K3, keselamatan adalah dasar dari semuanya. Jangan pernah malas melakukan pre-flight check di 3 pilar: lingkungan, fisik, dan elektrikal. Apakah Anda punya pertanyaan mendalam tentang motor brushless atau cara kalibrasi? Tulis di kolom komentar di bawah, saya akan menjawabnya. Hai, saya Bella Dwita Cahyati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 wajib mengenai drone. Cerah 31 derajat. Drone Anda memiliki batas ketahanan angin. Jangan terbang saat 1. Hujan atau badai, karena bisa merusak komponen elektronik. 2. Angin kencang melebihi batas spesifikasi drone Anda. Atau 3. Visibilitas rendah atau kabut tebal, karena Anda harus menjaga drone dalam jarak pandang mata, visual line of sight. Ingat, cuaca bisa berubah cepat. Pre-flight check harus dilakukan 15 menit sebelum terbang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu kalian. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di udara berikutnya dan terbanglah dengan aman. Dadah.